Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indriani sebagai pemateri pertama dan rekan saya Andi Nurul Amna sebagai pemateri kedua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 3 ciri ragam bahasa ilmiah. Apa sih yang dimaksud dengan ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa berdasarkan pengelompokan menurut jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Bahasa Indonesia harus memenuhi syarat diantaranya benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, logis, cermat, dan sistematis. Ciri ragam bahasa Indonesia yang pertama yaitu bersifat cendekia, yang artinya ragam ilmiah mampu digunakan secara jelas untuk mengungkapkan hasil berpikir logis. Bahasa yang cendekia mampu membentuk suatu pernyataan yang tepat dan seksama, sehingga gagasan yang disampaikan oleh penulis dapat disampaikan secara tepat kepada pembaca. Kalimat-kalimat yang digunakannya pun mencerminkan penelitian objektif, sehingga suku-suku kalimatnya mirip dengan proporsi logika. Karena itu, apabila dalam satu kalimat terdapat dua gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, maka dua gagasan dan hubungannya itu harus tampak secara jelas dalam kalimat yang mewadahinya. Tetap semangat dan simak contoh pertama. Infeksi cendawan pembentuk mikorizа atau CPM pada akar tanaman inang akan meningkatkan serapan hara fosfor melalui hifa eksternalnya. Contoh ini merupakan contoh kalimat yang memiliki hubungan kausalitas, yaitu sebab akibat. Seperti yang telah saya paparkan tadi, bahwa penulisan ragam bahasa ilmiah itu dalam satu kalimat terdapat dua gagasan yang memiliki hubungan kausalitas, maka kalimat itu harus bermakna jelas dalam kalimat yang mewadahinya. Nah, mari kita simak contoh yang kedua. Karena sulit, maka pengambilan data dilakukan secara tidak langsung. Menurut ahli psikologi, bahwa korteks adalah pusat otak yang paling rumit. Kalimat kedua, karena sulit, pengambilan data dilakukan secara tidak langsung. Menurut ahli psikologi, korteks adalah pusat otak yang paling rumit. Kalimat yang pertama itu merupakan kalimat yang salah, dan kalimat yang benar adalah kalimat yang kedua. Mengapa? Kecendekiaan juga berhubungan dengan kecermatan memilih kata. Suatu kata dipilih secara cermat apabila tidak mubazir, tidak rancu, dan bersifat idiomatis. Sehingga pada kata maka dan bahwa pada kalimat pertama perlu dihilangkan sebagaimana kalimat yang kedua. Contoh yang ketiga, harus tahu apa perbedaan kalimat ini. Kalimat pertama, peneliti terdiri orang-orang yang mewakili lembaga. Kalimat kedua, peneliti terdiri atas orang-orang yang mewakili lembaga. Yang mana kira-kira membuat kita lebih mengerti? Tentu kalimat kedua. Mengapa kata yang bersifat idiomatis harus dipilih secara cermat? Kata-kata yang dipilih secara benar itu harus mampu membuat si pembaca lebih mudah paham kepada penyampaian si penulis, namun kalimatnya tetap efektif. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya, Andi Nurul Amna. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya tadi, Indriani. Ciri ragam bahasa ilmiah yang kedua yaitu lugas dan jelas. Lugas yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus bermakna harafiah dan tidak bermakna ganda. Paparan bahasa yang lugas akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman dan kesalahtaafsiran isi kalimat. Maka dari itu, penulis yang bernada sastra perlu kita hindari. Selanjutnya yaitu jelas. Jelas yang dimaksud di sini adalah bahasa Indonesia yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah harus jelas struktur, kalimat, dan maknanya.
Ada dua cara agar gagasan mudah dipahami. Yang pertama yaitu dituangkan dalam bahasa yang jelas. Yang kedua yaitu hubungan antara gagasan yang satu dengan yang gagasan yang lain juga jelas. Umumnya akan muncul pada contoh yang panjang. Misalnya bisa kita lihat pada contoh di samping. Struktur cendawan pembentuk makorisa CPM pada apikal akar membentuk bebas dan berpengaruh tidak langsung terhadap kapasitas serapan oleh akar. Misalnya, dalam kompetisi dalam memanfaatkan karbohidrat, karena cendawan membentuk mikorisa sangat tergantung pada kandungan karbon tanaman inang sebagai sumber energinya, serta kapasitas dan mekanisme CPM dalam menyerap hara hanya akan dievaluasi diri asosiasinya dengan tanaman inang. Contoh yang ringkas bisa kita lihat di slide. Untuk mengetahui apakah baik dan buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah dan lakunya sehari-hari. Contoh tersebut juga contoh yang salah karena terlalu bertele-tele. Contoh yang benar bisa kita lihat di bawahnya. Baik buruknya pribadi seseorang dapat dilihat dari tingkah lakunya sehari-hari. Ciri ragam bahasa ilmiah yang ketiga yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Gagasan sebagai pangkal tolak berarti bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus berdasarkan pada gagasan atau ide dasar, bukan pada penulis. Bagaimana penulis menyampaikan idenya dengan bertolak murni pada gagasan itu sendiri, bukan pada keinginan penulis secara pribadi. Maka dari itu, dalam penulisan karya ilmiah biasanya dihindari penggunaan kata saya, kami, dan kita. Nah, contohnya yaitu dari uraian tadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Contoh tersebut juga contoh yang salah. Contoh yang benar bisa kita lihat di sampingnya. Seharusnya yaitu dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menumbuhkan dan membina anak berbakat sangat penting. Contoh selanjutnya yaitu kita semua tahu bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan moral Pancasila. Contoh tersebut juga contoh yang salah. Contoh yang benar bisa kita lihat di sampingnya. Perlu diketahui bahwa pendidikan di lingkungan keluarga sangat penting dalam menanamkan moral Pancasila. Sekian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya